Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan memberikan materi mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nanda sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas R. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mesya Fadila Mintaraga dengan NPM terakhir 064. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan sendiri merupakan organisasi yang mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa guna memperoleh keuntungan. Nah, dalam perusahaan ini dipengaruhi oleh dua, yaitu oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal sendiri merupakan ruang lingkup yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Nah, lingkungan internal sendiri meliputi SDM atau sumber daya manusia, manajemen, struktur organisasi, budaya organisasi, dan sistem informasi. Sedangkan lingkungan eksternal ini merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan. Nah, lingkungan eksternal sendiri terdiri dari pertama ada ekonomi, meliputi inflasi, suku bunga, dan daya beli. Kemudian ada teknologi, yang terdiri dari digitalisasi dan otomatisasi. Kemudian ada sosial dan budaya, hukum dan politik, dan yang terakhir ada persaingan atau kompetitor. Selanjutnya, ini mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan kewenangan dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Nah, SCM sendiri bertujuan untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi distribusi, mempercepat proses produksi dan pengiriman, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, sistem informasi ini juga mendukung SCM melalui beberapa cara. Yang pertama ada melalui sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, kemudian dari sistem manajemen persediaan, dan pelacakan distribusi secara real-time. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan nilai lebih dibandingkan pesaingnya. Nah, konsep ini itu banyak dikembangkan oleh Michael Porter melalui strategi generik, yaitu yang pertama melalui strategi cost leadership atau menjadi produsen dengan biaya terendah. Kemudian strategi yang kedua yaitu differentiation, yakni menawarkan produk unik. Yang ketiga, fokus strategi atau menargetkan segmen pasar tertentu. Nah, sistem informasi ini juga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif melalui inovasi layanan berbasis teknologi, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data. Perkenalkan, nama saya Kata Matiasari dengan NPM belakang 288. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC beroperasi di berbagai negara dengan banyak anak perusahaan, sehingga menghadapi persaingan global yang tidak hanya antar perusahaan tetapi juga antar tenaga kerja lintas negara. Banyak perusahaan melakukan outsourcing ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah dari Cina. Nah, namun dalam praktiknya ini menimbulkan resiko perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI, sehingga beberapa perusahaan memilih mengakuisisi penyedia outsourcing untuk meningkatkan keamanannya. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan khusus pemrosesan informasi. MNC memerlukan sistem informasi yang kuat untuk mengelola data dari berbagai negara. Teknologi informasi membantu mengurangi ketidakpastian dan mendukung pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis global yang kompleks. Yang kedua itu ada kebutuhan khusus koordinasi, yang dimana koordinasi sangat penting untuk mengendalikan operasi global. Tantangan besar karena daya tersebar di banyak negara dengan praktik bisnis yang berbeda. Meskipun teknologi itu berkembang pesat, koordinasi tetap menjadi tantangan utama bagi MNC. Yang ketiga itu ada keuntungan koordinasi, yang dimana koordinasi yang baik itu membuat komunikasi lebih cepat, efisien, dan terstruktur melalui pemanfaatan sistem informasi perusahaan, sehingga mendukung pengelolaan operasi global secara lebih efektif. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama itu ada perbedaan regulasi dan kebijakan negara. Sistem informasi global harus mematuhi hukum dan kebijakan yang berbeda di setiap negara.
Beberapa pemerintah membatasi akses internet atau mengendalikan jaringan komunikasi sehingga perusahaan sulit mengintegrasikan sistem secara menyeluruh lintas negara. Yang kedua, perbedaan budaya dan perilaku pengguna. Pengguna dari negara yang berbeda memiliki kebiasaan dan cara berinteraksi dengan teknologi yang tidak sama. Karena itu, sistem perlu menyesuaikan dengan budaya lokal dan menggunakan ikon atau grafik agar lebih mudah dipahami secara universal. Yang ketiga, yaitu pembatasan perangkat keras. Sejumlah negara mewajibkan penggunaan perangkat keras yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri. Hal ini membuat perusahaan harus menyesuaikan sistemnya agar kompatibel dengan berbagai jenis perangkat yang berbeda. Yang keempat, yaitu pembatasan data dan aliran informasi. Beberapa negara mewajibkan data diproses di wilayah mereka dan melarang pengiriman data ke luar negeri. Selain itu, pembatasan aliran data antar negara dilakukan untuk melindungi privasi sehingga sistem global tidak dapat sepenuhnya terpusat. Yang kelima, yaitu kendala infrastruktur teknologi. Implementasi sistem sering terhambat oleh kondisi teknologi yang belum stabil, seperti pasokan listrik yang tidak konsisten, jaringan internet yang lambat, dan kualitas komunikasi yang kurang baik. Praktik pembajakan software juga membuat vendor resmi itu enggan masuk ke pasar tertentu. Yang keenam, yaitu kurangnya dukungan organisasi lokal. Sebagai bagian dari manajemen, anak perusahaan menganggap bahwa sistem informasi global itu sebagai alat pengawasan dari kantor pusat. Ada juga kekhawatiran bahwa sistem akan menurunkan kinerja atau profitabilitas, sehingga dukungan terhadap implementasi itu menjadi kurang maksimal. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah perusahaan yang mengelola seluruh sumber daya informasi, mulai dari teknologi hardware dan software, manusia, basis data, hingga informasi itu sendiri. Data yang dikumpulkan harus diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi juga harus disampaikan kepada orang yang tepat, dalam bentuk yang mudah dipahami dan pada waktu yang tepat. Jika sudah tidak relevan, informasi itu perlu diperbarui. Nah, selanjutnya ada 4 dimensi penting dalam manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama relevansi, yang dimana sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi. Akurasi, yang dimana itu cukup tepat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ketepatan waktu, tersedia saat dibutuhkan. Yang keempat itu kelengkapan, yang dimana informasinya itu cukup tanpa berlebihan. Nah, biasanya pengguna itu paling mengetahui informasi apa yang mereka butuhkan dengan dukungan dari spesialis informasi yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nur Fadila dengan NPM Mahir 090. Nah, selanjutnya adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, dahulu IT itu hanya bertanggung jawab terhadap masalah teknis dan operasional di balik layar. Namun sekarang, IT merupakan bagian utama dari bisnis dan komponen inti termasuk dalam komite eksekutif. Nah, manajer IT ini bertanggung jawab atas kesuksesan operasional dan strategi perusahaan. Lalu ada 6 hal yang harus diperhatikan oleh Chief Information Officer, yaitu memahami bisnis, inisiatif, kemudian transparansi biaya, hingga keterbukaan terhadap masukan atau saran. Selanjutnya adalah studi kasus tentang toko Zara yang merupakan retail yang berasal dari Spanyol. Nah, Zara ini mempunyai 2000 toko lebih di 52 negara yang memiliki pertumbuhan pesat sekitar 10-15% per tahunnya. Nah, sebagai pelopor fast fashion, Zara ini mempertahankan keunggulan kompetitifnya melalui digitalisasi rantai pasok yang sangat efisien dan responsif terhadap perubahan tren mode di dunia yang secara real time. Nah, Zara ini beradaptasi terhadap teknologi dan informasi melalui pengumpulan data menggunakan saluran digital dan personal digital assistant di setiap toko untuk mendapatkan data pasar secara real time. Lalu menggunakan teknologi pelacakan yang mengimplementasikan RFID yang terintegrasi dengan cloud computing dan juga AI untuk akurasi inventaris atau persediaan. Nah, lalu analisis transformasi rantai pasoknya, Zara menggunakan strategi delay design. Apa itu strategi delay design? Yaitu Zara membeli kain polos atau bahan bakunya tanpa warna, jadi masih putih, kemudian baru memproses untuk membuat warnanya itu setelah Zara mengetahui tren warna pasar yang sedang tren saat ini melalui
konfirmasi dari bagian desain. Lalu yang kedua, kecepatan eksekusi. Jadi siklus desain di Zara ini terhitung cepat, di mana hanya membutuhkan waktu 2 minggu. Kemudian keunggulan kompetitifnya itu ada pada diferensiasi prosesnya, di mana bukan hanya pada produk tetapi lebih cepat dalam memproses sebuah produk, yaitu hanya 2 minggu. Kemudian yang kedua yaitu integrasi data, di mana Zara ini mempunyai informasi tren dari pelanggan yang langsung terhubung ke tim desainernya melalui sistem informasi yang sangat efisien. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana ini terdapat pertanyaan dari Azi dengan NPM akhir 022. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita menjadi CIO atau Chief Information Officer. Nah, langkah apa yang akan kalian ambil untuk mengatasi kurangnya dukungan dari manajemen dalam proyek sistem informasi global? Nah, jadi untuk mengatasi kurangnya dukungan manajemen, seorang CIO itu dapat menyelaraskan strategi dengan perusahaan. Dapat dilakukan dengan membuktikan bahwa bagaimana sistem informasi tersebut akan langsung meningkatkan profit atau dapat mencapai target utama dari perusahaan tersebut. Lalu juga bisa dengan transparansi keuntungan. Jadi CIO ini menyajikan biaya manfaatnya yang secara jelas kepada pihak manajemen, agar manajemen ini melihat proyek ini sebagai investasi, bukan hanya sebagai beban biaya. Baik, di sini izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 2 dari Denia dengan NPM terakhir 073. Pertanyaannya adalah, materi keunggulan kompetitif, bagaimana perusahaan dapat memastikan keunggulan kompetitif berkelanjutan, bukan hanya keunggulan sementara yang ditiru oleh pesaing. Nah, suatu perusahaan itu bisa ya menciptakan keunggulan kompetitif dari sistem informasinya jika teknologinya itu dibuat selaras dengan strategi bisnis. Jadi bukan sekedar tren semata. Terus sebuah perusahaan itu juga harus bisa menciptakan barang yang sulit ditiru oleh pesaing. Jadi harus memiliki suatu hal yang unik sehingga susah untuk ditiru oleh pesaing. Dan produk yang dihasilkan itu bukan produk sekali jadi harus selalu dikembangkan, harus menciptakan inovasi-inovasi baru supaya tidak termakan oleh zaman dan selalu bisa lebih lama gitu produknya. Pertanyaan ketiga yaitu garmen Cina lebih unggul dari kita. Bagaimana cara peningkatan langkah pertama garmen kita? Nah, langkah pertama untuk meningkatkan daya saing garmen kita adalah meningkatkan efisiensi produk di dalam pabrik. Karena banyak garmen itu tertinggal bukan pada kualitas tetapi pada produktivitas kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menata ulang alur kerja produksi yaitu layout mesin, menyeimbangkan pembagian kerja antar operator yaitu line balancing, mengurangi waktu tunggu antar proses, serta membuat standar kerja yang jelas agar setiap pekerja itu mengetahui cara kerja yang paling cepat dan tepat. Nah, dengan memperbaiki efisiensi ini, produksi itu bisa meningkatkan tanpa harus menambah banyak biaya atau mesin baru, sehingga garmen kita itu dapat menurunkan biaya produksi dan menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan produk Cina. Selanjutnya yaitu pertanyaan 4, mengapa beberapa perusahaan gagal memperoleh keunggulan kompetitif meskipun telah mengimplementasikan sistem informasi yang canggih. Nah, jadi meskipun perusahaan itu bisa gagal memperoleh keunggulan kompetitif itu karena sistem informasinya itu yang canggih belum tentu bisa digunakan secara maksimal. Jika hanya dipakai untuk operasional biasa dan tidak mempunyai keunggulan, itu menciptakan perbedaan dari pesaing. Nah, maka tidak akan menjadi keunggulan. Nah, selain itu, jika semua perusahaan menggunakan teknologi yang sama, maka tidak ada nilai yang unik atau ciri khas yang membuat perusahaan itu lebih unggul. Contohnya itu seperti marketplace yaitu Shopee, Tokped, TikTok yang dimana keunggulannya itu cara pakai fiturnya. Nah, seberapa sulit sih pesaingnya itu? Seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari Kartika dengan NPM akhir 222. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan itu mungkin hanya unggul pada satu dimensi saja pada keunggulan kompetitif dapat bertahan lama? Nah, perusahaan itu tidak mungkin cukup hanya bertahan pada satu dimensi saja untuk dalam jangka waktu yang panjang. Karena keunggulan di satu dimensi misalnya hanya unggul di harga yang murah, itu sangat mudah untuk dipatahkan pesaingnya jika tidak ada integrasi sistem yang kuat. Kemudian
tanpa adanya dukungan sistem informasi secara menyeluruh ke semua lini, satu keunggulan itu akan cepat hilang relevansinya dimakan dengan perubahan pasar yang begitu cepat. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.